Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sifat al-wahdaniyat, yaitu bagian yang kedua. Bagian yang pertama sudah, sekarang bagian yang kedua. Di dalam pembahasan sifat al-wahdaniyat di Allah Subhanahu wa ta'ala ada 5 pembahasan atau 5 bagian pembahasan. Yang pertama, bahwa arti esanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam zatnya itu yaitu tidak dua atau lebih dan seterusnya. Ini di dalam bahasa akidah disebut namanya salbiyah kam munfasil, sifat yang mencabut dari Allah Subhanahu wa ta'ala bilangan-bilangan yang terpisah. Bilangan yang terpisah itu terdiri dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu tidak ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu. Bagian yang kedua, arti daripada esanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan daripada hasil menyatukan dari bagian-bagian yang berbilangan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau makhluk seperti kita manusia kan terdiri dari bilangan. Satunya kita ini terdiri dari bilangan. Bilangan atas, kepala, leher, kemudian pundak, kemudian badan, kemudian tangan, kemudian kaki, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya terdiri dari bagian-bagian yang berbilangan. Allah tidak demikian. Makanya dalam bahasa akidah disebut wahdaniyat salbiyah fidzat kamuttasil. Artinya sifat yang mencabut dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bilangan-bilangan yang rapat, bilangan-bilangan yang nempel, bilangan-bilangan yang di dalam. Nah, itu yang menyatu istilahnya. Nah, itu tercabut. Bagian yang ketiga, tidak ada bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Tidak ada yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa akidah disebut wahdaniyat fis sifat salbiyah kamun fasil. Artinya Allah itu esa di dalam sifatnya, tidak ada yang memiliki sifat sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana kalau ada ada penyebutan sifat di luar Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu makhluk yang sama atau serupa dengan penyebutan sifat di Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti makhluk mendengar, Allah mendengar, makhluk melihat, Allah melihat. Nah, sekalipun sama di dalam penyebutan, tetap berbeda. Melihatnya makhluk itu berbeda dengan melihatnya Allah. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk itu berbeda, pasti tidak akan pernah sama. Nah, ini namanya di dalam istilah ilmu akidah disebut wahdaniyat fis sifat salbiyah kam munfasil. Artinya esa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sifatnya yang mencabut dari sifat-sifat di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada selain Allah yang memiliki sifat yang sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau menyerupai, tidak ada. Bagian yang keempat, esanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sifatnya dari satu jenis warna sifat, seperti kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah Allah itu kan cuma satu. Kudrah Allah cuma satu. Yang banyak itu adalah yang dikudrahkan oleh Allah. Artinya kudrah itu kuasa, mampu. Nah, sifat mampu, sifat kuasa di Allah itu cuma satu. Yang banyak itu yang dimampukan dan yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bekas kekuasaannya Allah, bekas daripada perbuatan kudrahnya Allah, kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang banyak, tapi sifatnya kudrah Allah itu satu. Kemudian sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun hanya satu, yang banyak itu yang didengarnya oleh Allah. Sifat melihatnya Allah adalah satu,
yang banyak itu yang dilihatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam bahasa akidah disebut wahdaniyat fi sifat, salbiyah kan munfasil. Artinya esa Allah Subhanahu wa taala di dalam sifatnya yang mencabut dari semua sifat-sifat yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sifat dari satu jenis itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kudrah Allah itu satu, yang dikudrahkan yang banyak. Melihatnya Allah itu satu, tapi yang banyak itu yang dilihatnya. Mendengarnya Allah itu satu, yang didengarnya itu banyak, gitu. Itu namanya satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dari masing-masing satu jenis warna sifat. Kemudian yang kelima, esanya Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala itu yang mempunyai hasil atau bekas atau pengaruh dari pekerjaannya. Tidak ada selain Allah yang mempunyai bekas pekerjaannya, bekas perbuatannya. Ini bagian yang kelima ini di dalam bahasa akidah disebut wahdaniyat fil af'al salbiyah kamun fasil. Esanya Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya yang mencabut semua bekas, bilangan daripada perbuatan-perbuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Artinya secara singkat bahwa tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai hasil tapak atau bekas perbuatannya. Semuanya itu adalah hasil daripada tapak atau perbuatan atau bekas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Nah, sekarang di dalam istilah af'al atau perbuatan atau pekerjaan, kalau dalam bahasa Sunda disebut pagawean. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada perbuatan mukhtar namanya. Ada yang kedua disebut dengan perbuatan muttor. Perbuatan mukhtar artinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Ya, perbuatan mukhtar itu artinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang disambungkan dengan perbuatan atau daya ikhtiarnya makhluk. Yang kedua adalah perbuatan muttor. Perbuatan muttor ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Mana contohnya perbuatan mukhtar? Perbuatan mukhtar contohnya nih, Allah Subhanahu wa taala membuat kaya. Ya, Allah membuat kaya kepada seseorang disambungkan dengan daya ikhtiar usahanya orang tersebut. Nah, itu namanya perbuatan mukhtar. Kemudian Allah membuat kenyang. Ya, disambungkan dengan daya ikhtiar manusia memasukkan makanan ke dalam perut. Nah, kemudian Allah membuat seger tenggorokan kita. Nah, ini disambungkan dengan daya ikhtiar manusia memasukkan minuman atau air ke dalam tenggorokannya sehingga segar. Dan seterusnya. Nah, ini namanya ikhtiar. Ya, ikhtiar sambungannya sambungan adat. Ikhtiar sambungannya sambungan adat. Jadi maksudnya adat kebiasaan manakala kita makan kenyang, manakala kita minum segar, manakala kita berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian sesuai usahanya akanlah terjadi kecukupan atau berhasil atau kaya dan lain sebagainya. Itu sambungan adat. Tapi yang menciptakan, yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Yang kedua, perbuatan muttor. Ya, perbuatan muttornya Allah. Allah Subhanahu wa taala membuat langit dan bumi. Nah, ini tidak disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang pesan. Ada kira-kira, ayo pertanyaannya, ada satu makhluk yang pesan langit?
ada satu makhluk yang pesan bumi, tidak ada. Nah, ini namanya perbuatan Allah yang tidak disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Makhluk tidak ada yang mengikhtiarkan untuk langit, untuk bumi supaya ada, tidak ada itu makhluk. Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala tadi. Tapi ada kalanya, ya, ada ini kadang gitu. Perbuatan muhtar, ya, perbuatan muhtar tapi menjadi mutor. Contoh, ada orang yang sungguh-sungguh giat berusaha, tapi dia hidupnya dalam keadaan kekurangan saja, dalam keadaan fakir saja, dalam keadaan miskin saja, padahal sudah giat, sudah getol, sudah sesuai. Ada juga orang yang dia tidak giat, tidak semangat, dia pemalas, tapi dia kaya, padahal usahanya tidak giat, dia pemalas, tapi dia kaya. Nah, ini namanya perbuatan muhtar tapi mutor. Artinya hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan seperti itu. Sebab bisa jadikan kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita ada orang dia kuliah, begitu kuliah dia belum usaha, belum apa, tapi dia kemudian mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Diselidik demi diselidik, ternyata orang tuanya meninggal dunia, dan orang tuanya ini kaya raya, meninggalkan harta benda yang banyak. Dia kan jadi orang kaya, si anaknya tadi. Nah, ini adalah perbuatan mutor, artinya yang tidak disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Ada juga contoh-contoh yang lainnya banyak. Nah, dalil daripada perbuatan Allah yang muhtar, ya, dalilnya bagaimana? Dalilnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, bahwa manfaat untuk jiwa apa yang dia lakukan, memberikan manfaat untuk jiwanya apa yang dia kerjakan, dan akan memberikan madarat terhadap jiwanya apa yang dia laksanakan, apa yang dia lakukan. Jadi itu sambungan dengan daya ikhtiar makhluk gitu. Kemudian yang kedua di dalam firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah melarang di dalam ayat ini, jangan sekali-kali kamu menjatuhkan diri kalian itu ke dalam kerusakan. Nah, ini artinya kan yang membuat rusak itu kan, yang bisa membuat rusak itu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata di dalam ayat ini disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Contohnya, Allah ingin merusak gunung, ya, ingin merusak gunung atau ingin merusak perkampungan di bawah gunung. Nah, biasanya disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk yang membabat habis pohon-pohon yang ada di pegunungan, sehingga terjadilah longsor yang menimpa perkampungan di bawahnya, terjadilah kerusakan. Nah, kerusakan itu hakikatnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk yang tidak bertanggung jawab merusak gunung tersebut. Itu dalil daripada perbuatan Allah yang muhtar. Sekarang yang terakhir dalilnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga kaum tersebut berusaha dengan semaksimal mungkin untuk merubah dirinya. Nah, ini kan yang bisa merubah keadaan kaum itu hakikatnya Allah. Akan tetapi disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk yang berusaha ingin memperbaiki, ingin merubah keadaannya sendiri, sehingga Allah merubahnya. Nah, ini namanya perbuatan Allah yang muhtar, yang disambungkan dengan ikhtiar makhluk. Ada juga dalil, nah sekarang dalil yang menunjukkan adanya perbuatan Allah yang muhtar. Di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullay yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sampaikan olehmu wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kita semua kecuali apa yang sudah Allah tentukan.
Nah, hanya kepada Allah Tuhan kita semua orang-orang mukmin harus bertawakal. Allah adalah Tuhan kita semua, hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal, berpasrah diri. Nah, ini kan namanya perbuatan Allah yang mutlak. Semuanya tidak akan terjadi, tidak akan kena, tidak akan menimpa kepada kita kecuali dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan tentang Al-Wahdaniyat di bagian yang kedua ini saya cukupkan sampai di sini. Masih ada bagian yang ketiga, insya Allah nanti disambung kembali. Jangan sampai dilewatkan untuk dikaji, dipahami, dipelajari, dan diimani dan dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.